Hai sobat-sobatku, siapa di antara elo yang penasaran kenapa Korea Selatan dan Korea Utara berpisah? Apakah nggak bisa bersatu lagi? Yuk, simak pula alasan Korea terpisah, keadaannya sebelum perang dan kenapa Korea Utara sangat tertutup. Ngomong-ngomong, kalau keadaan Korea sebelum terbelah menjadi dua. Kalau elo suka menonton drama Korea bernuansa historis atau yang biasa dikenal dengan istilah drama Saeguk, Sagek, elo tentu tahu bahwa sebenarnya dulu Korea berbentuk kerajaan. Masa kerajaan ini dapat dibagi menjadi berbagai era yaitu masa Gojoseon, masa tiga kerajaan, masa Silla bersatu, dinasti Goryeo, dan dinasti Joseon. Namun, pada tahun 1910, Jepang berhasil menguasai dan menjajah Korea sehingga dinasti Joseon pun berakhir. Sejak saat itu, masa kependudukan Jepang atas semenanjung Korea pun dimulai. Ternyata seperti Indonesia, Korea juga harus melalui penderitaan dan penjajahan dari Sang, negeri matahari terbit. Bedanya apabila Indonesia dijajah selama 3,5 tahun, Korea dijajah selama 35 tahun oleh Jepang. Lalu kapan dan bagaimana masa pendudukan Jepang di semenanjung Korea berakhir? Menariknya, Indonesia dan Korea memiliki kemiripan dalam hal ini. Bahkan, kemerdekaan Indonesia dan Korea dari Jepang diumumkan hanya berselang 2 hari yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 untuk Korea dan tanggal 17 Agustus tahun 1945 bagi Indonesia. Bila dilihat lagi, ternyata sebelum kemerdekaannya, baik Indonesia maupun Korea sama-sama dijajah oleh Jepang hingga pada akhirnya keduanya merdeka pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 Korea, dan tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia. Kok bisa ya tanggal kemerdekaan Indonesia dan Korea berdekatan? Singkatnya, pada masa Perang Dunia II, Jepang harus mencicipi dahsyat dan pahitnya bom atom dari Amerika Serikat, Little Boy, dan Fat Man, yang dijatuhkan di atas kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945 secara berurutan. Wah, gila banget kerusakan dan kematian yang harus dirasakan oleh Jepang. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya coba elo baca juga. Nah, setelah merasakan damage yang begitu besar dan banyaknya korban berjatuhan dari kejadian tersebut, akhirnya Jepang harus mengakui kekalahan dan menyerah tanpa syarat. Lalu pada konferensi Potsdam Juli tahun 17 Agustus 1945, para petinggi militer AS kembali mendesak pihak USSR untuk berperang melawan Jepang yang ngotot nggak mau menyerah melawan dunia barat. Kemudian pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, USSR pun melancarkan serangan pertama terhadap Jepang di Manchuria yang saat itu sedang diduduki oleh Jepang. Lalu pada konferensi Potsdam Juli tahun 17 Agustus 1945, para petinggi militer AS kembali mendesak pihak USSR untuk berperang melawan Jepang yang ngotot nggak mau menyerah melawan dunia barat. Kemudian pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, USSR pun melancarkan serangan pertama terhadap Jepang di Manchuria yang saat itu sedang diduduki oleh Jepang. Wah, tentara merah alias Red Army milik USSR sangat aktif ya bun. Baru 2 hari setelah mereka mendeklarasikan perang atas Jepang, tiba-tiba saja pada tanggal 10 Agustus tahun 1945 mereka sudah memasuki bagian utara semenanjung Korea. Namun laju tentara merah yang ternyata sangat cepat justru membuat Amerika Serikat panik. Amerika Serikat takut USSR malah menguasai Korea sepenuhnya. Maka, AS kemudian segera memetakan batas laju invasi. Batas tersebut yang kita kenal sekarang sebagai garis paralel ke-38 atau garis demarkasi. Dari mana asal angka tersebut? Dua perwira muda AS yaitu Dean Rusk dan Charles Bonesteel menentukan garis peta 38 derajat Lu sebagai batas yang kira-kira membagi Korea menjadi dua. Demikianlah sejarah Korea yang terbelah menjadi dua. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like, ya, see you.